Banyak yang masih meyakini bahwa para wali songo ini adalah keturunan Kanjeng Nabi melalui jalur Ba'alawi. Salah satu rujukan atau referensi yang dipakai adalah kitab Samsuddohiroh cetakan baru 1984. Adakah manuskrip yang lebih tua dari itu yang mencatat bahwa Wali Songo keturunan Ba'alawi? Ada, yakni pada manuskrip Kertabumi yang ditulis oleh sekelompok panitia yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta, putra dari Raja Cirebon di abad ke-17. Di naskah itu tercatat memang silsilah Sunan Gunung Jati tersambung ke Rasulullah melalui jalur Ba'alawi. Inilah yang menjadi rujukan para trah Wali Songo, khususnya di Kesultanan Cirebon. Silsilah Wali Songo yang tersambung ke Rasulullah melalui jalur Ba'alawi yang bersumber dari manuskrip Negara Kertabumi ini kemudian dicetak, disebar dan dipampang di makam-makam Wali Songo, khususnya di makam Sunan Gunung Jati. Sehingga masyarakat penziarah pun meyakini bahwa para Wali Songo ini memang silsilahnya tersambung ke Rasulullah melalui jalur Ba'alawi atau para habaib. Dan mereka taklid buta tanpa rasa janggal sedikit pun dan memeriksa apakah manuskrip yang diklaim kuno itu sebagai manuskrip yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Padahal naskah Negara Kertabumi yang menjadi rujukan untuk mengisbat Wali Songo tersambung nasabnya ke Rasulullah melalui jalur Ba'alawi ini ternyata kontroversial dan digugat para ahli dan sejarawan di Indonesia. Jadi ingat ya, yang menggugat bukan Kiai Haji Imaduddin, tapi para sejarawan, para ahli di bidang sejarah dan arkeologi, salah satunya dari Universitas Indonesia. Anda boleh tidak mempercayai atau meragukan objektivitas Kiai Haji Imaduddin yang meragukan nasab Wali Songo tersambung ke Ba'alawi. Tapi kalau yang menolak kesohihan manuskrip Negara Kertabumi ini adalah para sejarawan ahli arkeolog dari Universitas ternama di Indonesia. Apakah Anda juga masih akan meragukannya? Nah, ternyata manuskrip Negara Kertabumi yang ditemukan pada 1970 dan diklaim ditulis pada abad ke-17 oleh Pangeran Wangsakerta dan timnya diduga palsu. Para ahli sangsi atau janggal kalau kitab itu benar-benar ditulis pada abad ke-17. Banyak kejanggalan di dalamnya. Di antara kejanggalan itu, isi naskah tersebut itu seakan mewakili pandangan atau sudut pandang sejarawan atau perspektif penulis Belanda pada abad ke-20. Bukan hanya isi dan bahasanya yang tidak masuk akal ditulis oleh orang pada abad ke-17. Para ahli juga meneliti bentuk aksara dan jenis kertas untuk menentukan naskah itu cetakan tahun atau abad keberapa. Sekilas memang naskah Negara Kertabumi ini terlihat seperti naskah tua ya, naskah kuno. Salah satunya dilihat dari bentuk kertasnya. Nah, ternyata setelah diteliti oleh para ahli, ternyata itu bukan jenis kertas lama atau kertas kuno, tapi jenis kertas baru atau mirip kertas manila yang dipoles sedemikian rupa sehingga nampak seperti kertas kuno. Dari sini para ahli menyimpulkan bahwa manuskrip Negara Kertabumi ini ditulis baru atau sebelum kitab itu, naskah itu ditemukan pada 1970. Meskipun di situ dibikin seakan-akan naskah itu ditulis pada abad ke-17 oleh Pangeran Wangsakerta. Nah, sayangnya manuskrip yang menjadi rujukan utama untuk menyambungkan silsilah Wali Songo ke Rasulullah melalui jalur Ba'alawi ini masih dipakai dan masih diyakini kesahihannya oleh masyarakat maupun terah Wali Songo sendiri. Padahal para ahli sejarawan arkeolog telah menegaskan dan memastikan melalui kajian ilmiah bahwa manuskrip itu palsu. Sementara banyak manuskrip kuno lain
di abad ke-17 yang juga mencatat silsilah Sunan Gunung Jati tersambung ke Rasulullah, namun tidak melalui jalur Ba'alawi, melainkan melalui jalur Musa Al-Kadim. Pada pertemuan keturunan Sunan Gunung Jati di Benda Kerep pertengahan 2023 lalu, di situ terungkap mereka mengeluarkan manuskrip-manuskrip kuno dan ada setidaknya 6 manuskrip yang di dalamnya memuat 11 riwayat yang menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati ini silsilahnya tersambung ke Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kadim, bukan Ba'alawi. Di antaranya manuskrip naskah Bangkalan, naskah Pamekasan, dan naskah Tapal Kuda. Nah, jadi ada 6 manuskrip yang mencatat silsilah Sunan Gunung Jati tersambung ke Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kadim. Ini melawan 1 manuskrip Negara Kertabumi yang mencatat silsilah Sunan Gunung Jati ke Rasulullah melalui jalur Ba'alawi. Tapi manuskrip Negara Kertabumi ini sudah diteliti dan diduga kuat palsu oleh para ahli. Sekali lagi ya, ini yang meneliti para ahli, bukan Kiai Haji Maduddin. Nah, mari kita simak ceramah terbaru Kiai Haji Maduddin yang menyinggung soal ketersambungan nasab Sunan Gunung Jati kepada Rasulullah melalui jalur Ba'alawi yang bersumber dari manuskrip yang ternyata diduga palsu. Yang beliau sendiri sebenarnya dulu sempat percaya dan terpengaruh oleh sumber itu, hingga akhirnya beliau berubah pandangannya, berubah pikiran setelah mengetahui kenyataan dan kebenaran yang sebenarnya. Bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh wali songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten itu masih ke Ba'alawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsud Dohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain, seluruh wali songo hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke Ba'alawi gitu, tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah sampai tahun 1808, jadi sampai Sultan terakhir Sultan Sapiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu. Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808, keturunan Sultan Sapiuddin sampai Sultan hari ini. Cuma Sultan budaya. Itu masih ada di dalam kitab Samsud Dohiro. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka, katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini saya ke Kesultanan Cirebon, diminta oleh Pangeran Kodiron Patih dari Kanoman untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima, walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati.
Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Syamsul Hiro? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua, setelah pakai ludah, seret tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura. Bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadu karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan nama Ba'alawi.